واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian Masjid Rawdatul Jannah, Masjid Rawdatul Fatah, rahimahullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan urusan kita, yang telah memberikan kepada kita karunia, yang telah memberikan kepada kita rezeki-rezekinya, sehingga pada pagi hari ini Allah gerakkan hati kita untuk mendatangi majelis ilmu. Yang mana majelis ilmu dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai taman-taman surga, Raudhatun min riyadil jannah. Kita tahu pada hari Ahad atau orang mengatakan hari Minggu itu banyak orang itu gunakan untuk senang-senang urusan dunia. Padahal kenikmatan yang nikmat di antaranya adalah apabila kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita datang ke masjid ini, insya Allah tujuannya adalah lillah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengkaji kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan kita berharap dengan mendatangi majelis-majelis ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai hamba yang paham, yang mengerti terhadap agama ini, bisa mengamalkannya sehingga bisa memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Jemaah sekalian rahimahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tentang ayat ini di dalam tafsirnya, ayat ahsinul dhanna billah, yaitu berbaiklah sangka kepada Allah, husnudzonlah sangka kepada Allah. Dan kita tahu bahwasanya kita diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah, dan ibadah itu ada yang nampak zahir, ada yang amalan-amalan hati. Dan husnudzon ini termasuk ibadah amalan hati yang mulia. Seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, beliau pernah mengatakan, walladzi la ilaha illa ghairuhu ma u'tiya 'abdun mu'minun syai'an qad ba'da al-iman billahi azza wa jalla afdalu min an yusana dhannahu billahi ta'ala. Demi zat yang tidak ada ilah kecuali dirinya, tidaklah seorang hamba mukmin diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah keimanan yang lebih afdal, yang lebih utama dibandingkan dia husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu,
Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan, ana 'inda dhanni 'abdi. Sesungguhnya aku ini sesuai persangkaan hamba. Waliyadunni bima syaa, maka bersangkalah tentangku sekehendaknya. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kalau kita menyangka Allah begini, ya bagi dia. Kalau kita menyangka Allah begitu juga bagi dia. Maka kajian pada pagi hari ini kita akan menjelaskan ya, harusnya seorang hamba itu senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya setiap hamba berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana saja seorang hamba itu harus berprasangka baik? Yang pertama, tak kala dia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, hendaknya kita harus berdoa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah mengatakan, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Ini Allah sendiri yang mengatakan. Minta langsung kepada Allah tanpa perantara. Dan kita harus memintanya hanya kepada Allah. Jangan sampai kita seharian itu tanpa minta kepada Allah. Bahkan orang yang enggak mau minta kepada Allah, dia sombong. Dan yang sombong Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari meminta kepadaku, maka kami akan masukkan, atau dia masukkan ke dalam jahanam dakhirin, dalam keadaan hina. Jadi kita pagi doa, pikir pagi, setelah doa, setelah sholat, dan kita sore juga pikir petang, terus minta kepada Allah. Permintaan kita ini banyak. Doa itu ada dua, ada doa ibadah dan doa masalah. Kalau kita meminta terus kepada Allah setiap hari, meskipun kita merasa nggak ada kebutuhan apa, tetap kita minta terus, minta ini. Padahal kita sudah masuk Islam, kita tetap dalam Islam, kita minta selamat, itu namanya doa ibadah. Tapi kalau kita sakit tidak sembuh, doa masalah. Kita misalnya miskin minta kaya, doa masalah. Kita masih bujang ingin nikah, doa masalah. Dan doa masalah ini juga doa ibadah yang harus dibutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan ya, aku ini dekat. Maksudnya apa? Allah itu dekat dalam mengabulkan doa-doa kita. Dan Allah Maha Mampu. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Allah mengabulkan doa seorang hamba kalau berdoa. Dan kita kalau berdoa harus husnudzon, yakin diterima. Tidak boleh coba-coba doa. Ya kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak ya sudah, enggak boleh. Dan kita harus yakin doa kita pasti dikabulkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, Tabrani dan juga Imam Hakim, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah dalam keadaan kamu atau kalian ini yakin doa itu dikabulkan oleh Allah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafil lahim. Ketahuilah Allah tidak menerima doa dari hati seorang hamba yang lalai, dari seorang hamba yang tidak yakin. Ya, yakin nggak doanya pasti dikabulkan? Harus yakin. Kalau nggak yakin berarti suudzon pada Allah. Dan suudzon dosa besar, husnudzon pahala besar. Kenapa harus yakin? Pertama, orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah, tak kala dia berdoa ikhlas Allah kabulkan. Padahal setiap hari menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan patung-patung yang dia bikin. Kalau nanti mereka dalam kondisi sempit, dalam kondisi susah,
dalam pelayanan minta kepada Allah, Allah kabulkan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat Al-Ankabut ayat 65, "Wa idza raqabu fil fulki." Ketika mereka naik kapal, da'awallaha mukhlishina lahud-din. Mereka doa kepada Allah dengan ikhlas, ya Allah, selamatkan kapalku. Ya Allah, mudahkan perjalananku. Kemudian Allah selamatkan. Sampai ke tepian, selamat. Enggak ada badai, enggak ada ini. Kalau ada badai pun selamat. Tapi falamma najau ilal bahri, ketika mereka selamat di daratan, idahum yusyriku. Mereka berbuat syirik lagi. Besok kalau belayar gitu lagi, dikabulkan lagi. Itu yang pertama. Jangankan musyrikin, orang-orang kafir, iblis. Siapa iblis? Iblis itu apa? Rajanya setan, ketuanya setan. Dia meminta kepada Allah untuk menyesatkan anak Adam. Allah kabulkan. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, tangguhkan kematianku sampai hari dibangkitkan. Maka Allah kabulkan. Qal innaka minal munzirin. Iya, kamu dikabulkan. Surat Al-A'raf ayat 14-15. Ini berarti kan orang musyrik dikabulkan. Bahkan iblis dikabulkan. Kenapa kita nggak mau berdoa? Kenapa kita nggak meminta? Setiap hari harus ratusan doa yang kita sampaikan kepada Allah, minta. Meskipun tidak dalam kondisi kita belum menghadap kiblat ini, doa ini banyak caranya ya. Bahkan Umar bin Khattab, beliau ini tidak khawatir kalau doa-doanya belum dia lihat dikabulkan di dunia ini. Beliau Umar bin Khattab mengatakan, inilah ahmilu hammal ijabah. Aku ini nggak peduli mau dikabulkan sekarang atau nanti, mau disegerakan atau tidak. Walakin ini ahmilu hammal doa. Yang penting aku tetap berdoa. Yang aku khawatirkan aku sudah malas berdoa. Hari ini minta apa saja? Minta tambahan ilmu, minta keimanan, minta kesehatan, terus minta kepada Allah. Meskipun sudah sehat, ya Allah berilah aku kesehatan. Ya, meskipun sudah ganteng katanya, ya Allah, Allahumma ahsanta khalqi wa ahsin khuluqi. Minta kebagusan fisik, minta kebagusan akhlak. Ya. Dan Allah pasti mengabulkan doa. Ya. Bahkan kalau ada suatu makhluk atau kaum, misalnya seluruh manusia, berdiri di satu tempat, bahkan plus dengan jin, berdiri di suatu tempat, meminta kepada Allah dengan berbagai macam permintaan, meminta kepada Allah dengan berbagai macam bahasa, meminta kepada Allah, ada yang keras, ada yang lirik, ada yang tersembunyi, semuanya Allah bisa mengabulkan di satu waktu, tidak mengurangi kerajaan Allah. Ya, kata Rasulullah SAW membawakan hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala firman, ya ibadi, wahai para hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin, andaikan seluruh kalian, bahkan seluruh jin, dari awal manusia itu Nabi Adam sampai akhir manusia akhir zaman, dan awalnya jin sampai akhirnya jin, berdiri di satu tempat, fasaluni, meminta semua kepadaku, fa'uqti tuhu kulla insanin mas'alatahu. Mana qasadalika 'indi illa kama yanqusul maqid idza udkhila al-bahr. Tidak akan berkurang kerajaanku kecuali seperti jarum dicelupkan ke lautan diangkat tes, itu tok. Maka sekarang kita harus menanamkan diri kita, meyakinkan pada hati kita, setiap doa pasti dikabulkan. Ini husnul. Tapi ingat jemaah, dijelaskan oleh Rasulullah, doa itu dikabulkan dengan 3 cara. Kata Nabi, ma min muslimin yad'u bida'watin laysa fi ismun wala qati'atu rahmin illa a'tallahu biha ihda salas. Tidaklah seorang hamba muslim yang berdoa kepada Allah, tidak doa untuk dosa, tidak memutus tali silaturahim, kecuali Allah pasti kabulkan doanya. Tapi Allah mengabulkan salah satu dari 3. Yang pertama, ta'ajjala lahu da'watuhu.
disegerakan permintaannya. Disegerakan itu sama yang dia minta atau semisalnya. Misal, ya Allah saya ingin sembuh. Dia sakit, keluarganya sakit, ini sakit. Dia minta sembuh, disegerakan dia sembuh. Waktu dia gak punya apa-apa, tapi ingin haji atau ingin umroh atau ingin berkorban atau ingin wakaf atau yang lain, ya Allah saya ingin haji. Dia berangkat haji, bisa berangkat umroh. Dia belum nikah, dia segera minta pada Allah. Ya, ini harus, walaupun nanti kejadian apa, tapi harus kita satu minta pada Allah, kedua yakin. Ini khusus betul, ya. Atau disegerakannya dengan bentuk yang lain. Minta haji nggak bisa berangkat haji, tapi malah bangun masjid, ya kan? Minta dia ingin kesehatan nggak sehat, tapi apa? Malah dia bermanfaat, bisa menghafal Quran dalam kondisi sakitnya, bisa nulis buku, bisa nasihati orang. Yang penting ini disegerakan di dunia. Ini cara Allah yang pertama. Yang kedua, cara Allah Subhanahu wa taala imma an yudakhirahu lahu fil akhirah, atau disimpan di akhirat. Dia minta nikah belum nikah, minta punya anak belum punya anak, minta haji enggak haji, minta umroh enggak umroh. Cuma dia mau dicolong, mau dirampok enggak jadi, mau dipukul enggak kena, mau dia ditembak enggak kena. Ini di keliru saya. Mau apa-apa enggak dapat ya. Ini disimpan di akhirat. Ini yang kedua disimpan di akhirat. Jadi dia mendapatkan musibah dan doanya belum dikabulkan di dunia, tapi dikabulkannya di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dijauhkan dari musibah. Ini yang saya mau terangkan tadi. Ya dia minta ini itu nggak dapat, cuma dia mau dibunuh nggak jadi, mau dibunuh nggak jadi, kejatuhan reruntuhan nggak ada. Ya dengan kalau benarnya doanya milih yang mana? Milih yang disegerakan di dunia, atau milih disimpan di akhirat, atau milih dijauhkan dari musibah. Pilih yang mana? Dan Allah pasti memberikan salah satunya. Doa kita macam-macam. Ada orang doa A-nya didapatkan segera, doa B nggak dapat tapi ternyata terhindar musibah, doa C nggak dapat 1-2 ternyata disimpan di akhirat. Pilih yang mana jadinya? Ini semuanya bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Nanti akan ada seorang hamba berdiri di hadapan Allah diperlihatkan, ya Abdullah, wahai fulan, ini pahala-pahalamu, doa-doamu yang belum dikabulkan. Masya Allah, banyak sekali. Jadi kita berdoa juga begitu. Bahkan Syekh pernah mengatakan, ada ia cuma mengumpulkan khair. Orang yang berdoa itu mengumpulkan seluruh kebaikan. Pertama, dia ibadah, yaitu berdoa. Yang kedua, dia menumbuhkan sifat yakin, yaitu iman kepada Allah. Yang ketiga, dia yakin doanya dikabulkan, ini husnuzon kepada Allah. Yang keempat, ya, dia sudah menjalankan sebab, ya, dan masih banyak. Makanya orang yang berdoa kepada Allah itu dikumpulkan kebaikan. Kalau sahabat dulu, orang-orang dulu itu meskipun hanya yang sepele minta kepada Allah. Jadi kan misalnya mau masalah ini jatuh, ya Allah mudahkan urusanku, minta. Pakai baju ternyata sobek, ya Allah nanti tambah baju. Jadi seperti itu siapa? Meminta kepada Allah. Hatta urusan sendal putus, ya Allah aku mohon kepadamu ganti sendalku. Tapi tetap usaha, datang ke pasar beli dan yang lain. Anak kita juga diajari, dia punya ayah minta jajan, minta semua. Ya Allah aku minta jajan. Ayo dia sudah kita pergi ke warung. Itu yang diajarkan dalam syariat Islam. Meskipun tidak mampu jangan diajarkan. Ayo ada bapak, ini tidak boleh semacam ini. Ya. Ini kesombongan, bahkan ini tidak mengajari pendidikan kepada anak. Ini yang pertama jemaah. Dalam masalah doa, kita harus senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita harus berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tolak rezeki, dalam menuntut rezeki, mencari rezeki.
Ya, perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki itu kepada seluruh makhluk. Jangankan orang yang sudah berpendidikan atau orang dewasa, janin yang sudah Allah ciptakan, Allah berikan ruh, itu ada rezekinya kan? Janin itu nggak bisa lari, nggak bisa ngomong, ya, nggak bisa apa-apa, tapi senantiasa Allah jamin rezeki. Tapi anehnya, orang itu sudah lulus sekolah SMA, S1, S2, sudah punya kekuatan. Lah kok takut aku nanti gak kerja makan apa? Subhanallah, suudzon pada Allah. Ini kalau nggak diajarkan semacam ini suudzon terus sampai kapanpun. Harusnya suudzon. Waktu saya janin ada Allah kasih, masa saya sudah gede gak dikasih? Gak mungkin. Allah sendiri dalam ayat-ayatnya di antara surat Al-Hajj mengatakan, wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Sesungguhnya Allah, dialah zat yang sebaik-baik pemberi rezeki. Dan kita harus iktimat kepada Allah, bersandar kepada Allah masalah rezeki. Ya, masalah rezeki itu Allah sudah jamin semuanya. Namun kita tetap diminta untuk melakukan sebab-sebab. Di antaranya apa? Kalau ingin rezekinya lancar, banyak. Saya sebutkan cuma 3. Pertama, ketakwaan kita. Jaga ketakwaan kita kepada Allah. Apa gimana? Amalkan perintah, jauhi larangan. Kita kalau ngaji lama ada perintah gak dikerjakan, larangan dikerjakan, seakan-akan larangan pada bermanfaat. Jadi takwa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, semua urusannya itu ada jalan keluarnya, ada solusinya. Masalah kantor dengan takwa selesai. Masalah keluarga dengan takwa selesai. Masalah masyarakat dengan takwa selesai. Intinya takwa. Bahkan selain Allah berikan solusi, Allah katakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari jalan-jalan yang tidak disangka. Takwa jemaah. Tapi jangan takwa cuma merasa. Tapi takwa itu berusaha mengamalkan, menjauhi larangan, amalkan perintah. Ya. Kenapa harus bertakwa? Karena memang ini di antara sebab yang Allah perintahkan kepada para hamba-Nya. Ya, seluruh makhluk itu Allah kasih rezeki. Jangankan kita, semua binatang yang melata, binatang di dalam tanah, di dalam lautan itu ada rezekinya semua. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menjaga rezekinya. Maka kalau kita sudah menikah, ingin punya anak banyak, bagus. Karena Nabi mengatakan, tazawwadul walud wadud, nikahilah wanita yang subur dan banyak anak. Fa ini mukatsirun bil umam, karena aku berbangga-bangga dengan banyaknya anak. Ya, tapi itu boleh. Saya tapi keluarga besar, inginnya anak saya biasa. Ya. Dan kita kalau anak banyak jangan khawatir masalah rezeki. Termasuk yang khawatir masalah rezeki apa? Belum punya anak langsung KB. Baru nikah langsung KB. Kenapa? Nikah tujuannya senang-senang, subhanallah. Padahal nikah itu diantara tujuannya memperbanyak anak. Dan kalau sudah anak banyak, tak usah khawatir. Allah sudah jamin. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Di antara pembunuhan apa? Para ulama menjelaskan kalau dengan membaca kitab ulama, di antaranya KB tanpa sebab ini membunuh anak. Ini waktu khofi, azl tanpa sebab ini membunuh anak, mengeluarkan di luar. Ya, ini meskipun tidak seluruh ulama, ini tadi penjelasan ulama. Yang jelas membunuh anak lagi apa? Yang jelas membunuh anak, yang jelas seperti aborsi, menggugurkan kandungan, ini membunuh. Dan ini Allah larang, termasuk dosa. Jangan bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Karena Allah mengatakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Sesungguhnya kami yang memberi rezeki anak-anak kalian dan kalian. Jadi masalah rezeki itu gak usah khawatir, sudah Allah jamin.
Kita harus betul. Mau kerja nggak kerja dapat rezeki. Cuma piciknya orang mikirkan rezeki itu cuma cuan, cuma duit. Rezeki itu yang dimakan, salah. Rezeki itu banyak jamaah, uang rezeki, ya, makanan rezeki, kesehatan rezeki. Hati kita mudah beramal soleh ini juga rezeki. Anak yang soleh-soleh rezeki. Tetangga yang baik rezeki. Punya teman-teman soleh ini juga rezeki. Ya benar. Kesehatan rezeki enggak? Rezeki. Berapa banyak orang yang kaya raya ternyata Allah ambil kesehatan dikit di rumah sakit berapa 1 bulan habis duitnya ratusan juta. Ini orang jangan berpikiran sempit, rezeki luas. Ya, rezeki Allah Subhanahu wa taala luas. Jadi ketakwaan itu dijaga. Yang kedua, kalau ingin rezeki kita itu mengalir banyak, di antaranya adalah sedekah. Berinfak, jangan bakhil, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 36 39 mengatakan, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdiru lahu." Katakan Muhammad, sesungguhnya Rabbku itu meluaskan rezeki dari hamba-Hamba yang aku kehendaki dan mencukupkan. Perhatikan, rezeki Allah cuma 2. Pertama diberi luber, yang kedua cukup. Gak pernah Allah kasih orang rezeki itu kekurangan. Dia bisa makan seminggu sekali tidak ada. Ya, rezeki itu cuma 2, luber dan cukup. Cuma kita ini sering berpikiran subhanallah. Wah, rezeki sudah cukup. Kalau kita pas nggak ada uang, kita makanan pas-pas-pasan, ternyata anak kita nurut ke kita. Kita sayang rezeki apa ini? Ini rezeki jauh lebih baik. Ya. Maka kita bersemangat untuk sedekah. Kata Nabi SAW, "Maka sedekah atau mimpi tidak akan pernah berkurang sedekah." Ya, harta kita itu nggak akan pernah berkurang dengan sedekah. Karena harta kita itu 3 jemaah. Yang disimpan di ATM terus sampai budak, yang diberikan sawah bangun rumah, ini harta yang akan kita berikan kepada ahli waris. Adapun yang kita makan, yang kita minum, kita pakai, ini harta kita yang nanti jadi kotoran, jadi usaha. Sedangkan yang disedekahkan di masjid, disedekahkan untuk kaum muslimin, dibelanjakan jalan Allah, ini yang disimpan, nanti yang akan dibawa di akhirat. Jadi dengan pilih harta yang mana? Yang mau jadi kotoran, atau untuk ahli waris yang mungkin tukaran, atau untuk di akhirat. Pengennya di akhirat prakteknya, Allah alam bisawab. Sedekah nggak harus banyak, tapi ajarkan diri rutin. Dan sedekah ini jemaah asalnya dengan harta kita. Kalau ada, kalau nggak ada dengan tenaga. Kalau nggak ada lagi dengan pikiran, nggak ada lagi dengan doa, dengan semua banyak sedekah. Makanya kalau dengan ketemu sama orang, duit nggak ada, renung terus. Sudah nggak mau sedekah duit, mukanya tuh nggak mau sedekah, akhirnya sejam senyum. Dari duit sedekah. Oh enggak punya uang, saya tadi banyak malah disedekahin orang. Jangan ya. Ini sedekah. Jangan kita malas. Kemudian yang ketiga, di antara amalan yang bisa kita mendatangkan rezeki adalah silaturahim kepada bapak, ibu, kepada pak adik bule, kepada bude. Ini silaturahim. Apalagi kalau satu kota, usahakan sepekan minimalnya sekali datang. Apalagi kalau satu kecamatan, satu desa, ya sering-sering. Ya. Kata Nabi SAW, "Man sarrahu an yubsita lahu fil rizqi wa an yus'alahu fi athari falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin rizkinya banyak, umurnya berkah, sambung silaturahim. Silaturahim itu yang ada hubungannya dengan rahim, bapak, ibu, mbak, buyut, kemudian Pak D, Bude, Pak Ali, Bule, ponakan. Ada tetangga namanya ziarah. Dan ziarah itu nggak harus ke kuburan. Ziarah itu artinya berkunjung. Ya, kalau ke tetangga namanya ziarah. Mas ziarah ke kuburan, nggak ke kuburan. Ya, ke kuburan juga ziarah, tapi ziarah itu artinya berkunjung. Ini jamaah yang silaturahim. Ini jangan sampai kita dalam masalah rezeki ini beralasan lawan nyari kok yang halal aja susah, yang haram susah, apalagi yang halal enggak.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ayuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abqa anha. Hai manusia, bertakwalah kepada Allah dan berusahalah perbaiki dalam mencari rezeki dengan cara yang baik. Karena tidak ada jiwa yang mati kecuali rezekinya sudah sempurna. Jadi kalau ada orang dalam kehidupan dia itu rezekinya akan ada terus. Nanti kalau dia mati pasti rezekinya habis. Kalau rezekinya belum habis, dia kalau sudah koma berhari-hari dia akan bangkit, bangun. Itu pasti. Jadi rezeki orang itu kalau sudah habis. Jadi rezeki sama ajal itu kejar-kejaran terus. Gak usah khawatir. Jadi kan yang bingung nyari rezeki, ajal ngejar, rezeki juga ngejar. Ya. Rezeki ngejar. Cuma cara ngejarnya itu beda-beda. Semakin takwa, rajin silaturahim, rajin sedekah, ngejarnya cepat. Tapi semua maksa dia ngejar, tapi nyata ini ngejarnya. Ya benar ya. Dulu ada kejadian di Riyadh. Orang itu sudah koma 5 hari 5 malam. Anak istrinya nunggu terus. Setelah itu hari yang kelima bangkit, bapaknya masuk hari ke-6 bangkit. Anak istrinya senang semuanya. Bapak ini hidup lagi ini. Ya sudah saya. Nah, bapak bikin es krim. Wah, pertanyaannya. Oh saya. Oh buta, bikin es krim. Makan satu, blek mati selamanya. Karena apa? Masih tertinggal. Jadi kita nggak usah khawatir. Jadi kita ini di sini nggak akan pernah tertukar. Tahu teorinya tapi prakteknya banyak orang nggak bisa. Sebagian teman-teman yang punya gaji itu ngomong ke saya, Ustaz, padahal gaji kurang seminggu. Saya megang di dompet masih 1 juta, kok nggak tenang? Subhanallah. Saya di dompet saya nggak ada duit aja tenang. Ini harus dilatih, bukan hanya teori. Ini teori di dalam kajian, nanti prakteknya harus dilatih terus. Jiwa, yakin Allah itu yang jamin rezeki. Nggak usah khawatir. Dan rezeki Allah yang Allah kasih kepada kita nggak sesuai keinginan, tapi sesuai kebutuhan. Orang belum nikah, duit berapa pun habis. Kerja model apapun habis, ya kan? Nikah, numpuk. Punya anak 1 ada, anak 2 ada terus. Anak saya semakin banyak kebutuhan, semakin banyak dia pendapatan. Anaknya udah lulus semuanya, dia kerja sana nggak dapat, kerja sana nggak dapat. Ini sudah banyak makhluk. Kira mau betul? Tapi masih nggak yakin. Suudon pada Allah. Ayo sekarang ngaji Pak. Kalau aku ngaji nggak kerja terus makan apa? Jawab makan nasi. Ada yang tadi makan pasir? Nggak ada, makan bengkel nggak ada. Ya kemarin waktu corona ada yang nggak kerja sepekan, ada yang sebulan, bahkan ada hampir 6 bulan nggak kerja. Makanya diganti pasir atau bengkel? Nggak ada, semuanya makan nasi. Rezekinya dari siapa? Allah. Ini jemaah ya. Jadi kita harus husnuzon kepada Allah. Sudah ada dalil jelas Allah Maha Pemberi rezeki. Allah sebaik-baik pemberi rezeki, dan setiap orang itu pasti ada rezekinya. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayatnya Ibnu Abi Syaibah, Inna ruhal qudus nafatha bi ruhi. Jibril membisikkan kepada diriku, Inna nafsan, sesungguhnya jiwa kita, la tamutu hatta tastakmila rizquha. Tidak akan pernah mati sampai rezekinya sempurna. Bahkan jangankan koma, ada beberapa teman saya menceritakan tetangganya sudah dikubur hampir 5 hari. Dia bangkit dari kuburan pulang. Karena masih ada apa? Rezekinya belum makan, belum minum. Tapi hidupnya kayak orang linglung. Itu beberapa hari mati lagi. Ini jemaah. Ada pernah dengar nggak orang mati suri bisa hidup lagi? Karena apa? Rezekinya belum habis. Makanya rezekinya mau dihabisin sekarang apa nanti? Kalau gitu rezekinya dikit-dikit lah, gantinya sedikit biar banyak, nggak bisa. Karena yang tahu jumlah rezekinya hanya Allah. Malaikat pun nggak tahu. Jadi jemaah ya. Yang ketiga, kita harus husnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah taubat. Ya, ingat jemaah, kita ini adalah manusia anak Adam yang pasti salah dan dosa.
Gak mungkin kan? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita tobat. Dosa sebanyak apapun, kalau tobat Allah pasti ampuni. Harus bersungguh-sungguh, harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 104 mengatakan, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata 'an ibadihi. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah, Dia adalah Zat yang menerima tobat dari seluruh hamba-hambanya. Sedosa banyak apapun kita, kalau kita tobat diampuni. Ya, andaikan kita punya dosa, dosanya kita itu membumbung ke langit dan lebih banyak daripada seperti pasir di pantai, itu pasti Allah ampuni dengan syarat taubatan nasuha. Ya, dengan syarat taubatan nasuha. Karena Allah sudah menyatakan ya kepada taubahan ibadah. Dulu ada seorang hamba yang dia itu membunuh 99 nyawa. Dia orang bodoh, nggak tahu. Dia tahu tapi ini berbuat dosa. Tapi dia nggak tahu tobat diterima atau enggak. Tanya kepada orang yang alim. Ya Syekh, saya membunuh 99 nyawa, ada nggak tobat buatku? Kata orang soleh tadi, oh nggak ada, dosamu banyak. Oh gitu ya, ya. Saya enggak sekalian, genap 100 nyawa. Tanya kepada orang yang alim, wahai alim, ulama, Syekh, saya ada tak tobatnya? Saya sudah menyembelih 100 nyawa. Allah Maha Pemberi tobat. Kamu tobat karena suatu, tinggalkan tempatmu, hijrah ke tempat yang baik. Dia berjalan. Baru di tengah jalan dia wafat, dicabut oleh malaikat Tuhan. Akhirnya malaikat ini berselisih, malaikat rahmat sama malaikat azab. Dia ini diterima tobatnya atau tidak? Ya. Awalnya malaikat azab, dia sudah banyak dosanya dan dia belum beramal sama sekali. Ambil. Tapi malaikat rahmat enggak. Dia ini sudah niat untuk bertobat. Akhirnya dihitung jalannya. Jarak dari negeri yang jelek ke negeri yang akan dia jelek cuma selisih 1 jengkal. Maka Allah ampun. Ini cuma. Bahkan ada seorang hamba diceritakan oleh Rasulullah SAW, ada hamba berbuat dosa, kemudian dia bertobat, yakin Allah Maha Tobat mengampuni, maka dia diampuni. Berbuat dosa lagi, yakin Allah Maha Pemberi tobat, dia tobat, diampuni sampai berkali-kali. Allah Maha Mengampuni. Ya, seluruh dosa akan diampuni. Dan gak boleh di antara kita ini suudzon pada Allah. Dosa kuat banyak. Saya dulu berzina, saya dulu minum khamr, saya dulu terus gak ada berbeda. Allah Maha Mengampuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas pada dirinya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kita harus husnudzon dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Andaikan ada orang lahir ceprol, diajari berbuat syirik sama orang tuanya sampai umur 63 tahun misalnya, cuma berbuat syirik terus, kemudian tinggal waktu 1-2 hari dia tobat nasuha, diampuni. Ya, tapi syaratnya tobat kepada Allah, yakin Allah itu menerima tobatnya seorang hamba, khusus kepada Allah. Dan ini kisahnya banyak. Di antara Amr bin Jamuh, dari kecil dia berbuat syirik. Bahkan anak istrinya tak kali masuk Islam, dia berbuat syirik terus dengan patungnya. Baru dia dapat cahaya Islam, kemudian dia ikut perang, nggak boleh, hari berikutnya ikut perang, meninggal. Padahal amalannya sedikit dibandingkan dosanya tadi. Tapi dosanya dengan tobat, at-taib minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang tobat dari dosa itu seakan-akan orang nggak punya dosa sama sekali, seperti bayi yang baru lahir. Makanya kalau ada orang yang kafir berpuluh-puluh tahun sampai 70 tahun masuk Islam, semua dosanya bersih. Dan amal-amal solehnya kemarin bangun panti asuhan,
terus bantu ini itu, ya manusia dicatat. Oh kalau gitu tak kafir saya lah, kalau Islam nggak bisa. Kenapa? Dan pas kafir ternyata meninggal, terus siapa yang jamin? Ya kita diperintahkan untuk istiqomah, beramal soleh, beriman. Jadi nggak boleh kita sudon, ya. Ini karena ada sebagian orang itu sudon. Mana mungkin Allah mengampuni itu? Mana mungkin? Ya, Allah itu maha pengampun. Andaikan anak Anda datang dengan membawa dosa yang banyak sampai ke langit dosanya, ghafartu lahu wa la ubali. Aku ampuni, enggak peduli. Tapi syaratnya tobat itu satu, nyawa masih di kerongkongan, masih ada. Nyawa masih di diri kita, belum di kerongkongan, belum sekarang. Yang kedua, matahari belum terbit dari barat. Kalau sudah itu sudah ada tobat. Tapi tobat jangan tobat sambel, ya. Tobat sambel, habis tobat bermaksiat lagi, tobat bermaksiat lagi. Jangan. Tobat itu kita berhasil meninggalkan, berusaha untuk berteman dengan orang-orang yang soleh dan yang lain. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, hendaknya kita melatih diri kita harus rudal kepada Allah Subhanahu wa taala tak kalah tertimpa musibah, mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, harus husnudzon. Ya. Ini banyak orang tak kuat tak kalah kena musibah yang berat. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah ujian sesuai kemampuan. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah memberikan kaidah kepada kita bahwasanya sesuatu yang baik belum tentu baik buat kita, sesuatu yang buruk belum tentu jelek buat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum." Kalian diwajibkan perang, kalian benci, gak senang. Karena perang itu luka, perang itu bisa mati, gak senang. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi bisa jadi kalian membenci sesuatu baik buat kalian. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian senang sesuatu jelek buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kalian enggak tahu. Ini kaidahnya jemaah. Banyak orang menginginkan sesuatu yang menurut dia baik, tapi belum tentu baik. Banyak orang itu nggak senang dengan sesuatu menurut dia jelek, tapi belum tentu jelek bagi dia. Saya kasih gambaran yang gampang. Ada orang yang dia belum nikah, misalnya ya, umurnya masih sekitar 20 tahun. Wah berharap nikah muda enak, nikah muda banyak anak, kaya raya gitu. Dia minta kepada Allah terus, ya Allah nikahkan aku kepada fulana. Ya. Kalau dia bukan jodohku, jadikan dia jodohku ya Allah. Dia minta kayak gitu terus. Kemudian sudah doa, ya Allah setelah itu nanti aku diminta kaya raya. Padahal waktu dia masih muda, rajin bersih, suka membantu, rajin-rajin. Benar dia menikah. Istrinya Mas ada mau mana? Masjid lagi, dan masjid. Punya anak, ternyata sudah jarang ngaji, jarang jalan, bisa jadi semacam. Ini gambaran yang gampang. Kalau masalah besar banyak sekali. Perhatikan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Allah takdirkan, Allah berikan ujian dari waktu ke waktu. Pertama kali Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan perbuatan buruk saudaranya. Berapa saudaranya Nabi Yusuf? 11. Ya. Nabi Yusuf itu anaknya siapa? Yakub. Ya. Nabi Yakub punya berapa istri? Ya biar dia tahu. Karena Yakub kan punya 4 istri. Dan Nabi Yusuf dari anaknya mana ini? Jadi kalau kita biar tahu ya sedikit tahu. Nabi Yakub alaihissalam itu nama lainnya Israel. Artinya apa? Israel, hamba Allah atau pilihan Allah. Il itu artinya Allah. Israel itu hamba atau pilihan. Tapi kalau menurut versinya orang Yahudi bahasa Ibrani, Israel itu apa? Penggugat Allah. Dia mengalahkan Allah. Mana cara orang Yahudi? Ya, Israel itu dia punya paman. Ya dari pihak ibunya. Pamannya punya anak-anak perempuan,
dan dia ingin nikah sama salah satu anak mamanya namanya Rahel, cantik sekali. Paman, saya nikah sama Rahel. Kamu boleh nikah kalau kerja 7 tahun. Benar kerja sampai 7 tahun sudah. Tapi nggak dinikahkan sama Rahel, dinikahkan sama Lea. Dinikahkan sama Lea punya anak 6, Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Istakhar, Zebulon. Setelah itu, saya ingin nikah sama Rahel. Ya kerja lagi 7 tahun, kerja lagi 7 tahun. Belum nikah sama Rahel, dikasih budak sama Lea. Akhirnya dinikahi. Namanya Bilha. Nah, punya anak 2 namanya Dan sama Naftali. Kemudian baru setelah 7 tahun selesai nikah sama Rahel. Darlo nggak punya anak, belum punya anak. Sama Rahel malah dikasih budaknya Rahel, dinikahi lagi Zilfa, dapat anak namanya Gad sama Aisyah, Asyar yang 10. Ya. Kemudian baru si Rahel punya anak namanya Yusuf dan Bunyamin. 12 ini nanti yang jadi keturunan Yahudi. Tahu kan dengan kisahnya? Disebutkan dalam perjanjian lama. Ya, di kitab perjanjian ayat yang ke-22. Ya ini. Dan Nabi Yusuf alaihissalam, padahal ini beliau di antara 12 anaknya Yakub yang paling ganteng, paling disenangi, paling disayangi. Tapi kehidupan Nabi Yusuf ya, pertama dibenci saat keluarganya, kakak-kakaknya. Kemudian dibuang ke sumur. Dan itu di tengah hutan lagi. Habis itu ketemu, nggak dikembalikan ke orang tuanya, padahal umurnya masih 12 atau 13 tahun, masih anak-anak. Malah dijual ke Mesir. Setelah di Mesir tidak dipelihara sebagaimana para budak itu, malah gede digodai terus sama majikannya. Apa berarti tidak? Ternyata lagi di penjara, bukan setahun 2 tahun, lama. Tapi itulah ya, Nabi Yusuf senantiasa bersyukur pada Allah karena beliau ujian-ujian semacam itu ternyata tak kalah beliau sudah dibebaskan, beliau termasuk menjadi orang besar di kota Mesir. Dengan sebabnya seperti itu, maka keluarganya yang dulu kelaparan, kesusahan makan di Palestina diajak semua ke Mesir. Itu jemaah ya. Jadi sesuatu kadang kita nggak suka, tapi ternyata hasilnya Masya Allah. Perhatikan juga kisahnya setelah Nabi Yusuf. Keturunan Nabi Yusuf di antara Nabi Musa. Waktu Nabi Yusuf sudah meninggal dunia, Nabi Yakub kembali ke Palestina meninggal dunia. Setelah itu Bani Israel itu yang jumlahnya 7.000 lebih itu tertindas di negeri manapun. Baru setelah ada Nabi Musa, Bani Israel banyak mengikuti Nabi Musa. Tapi tetap aja Bani Israel seperti itu. Dan kisahnya Nabi Musa itu juga kalau kita mau ambil kisahnya, Nabi Musa itu baru lahir, ada pengumuman dari Fir'aun, seluruh anak Bani Israel yang laki penggal. Suruh penggal coba. Padahal ibunya Nabi Musa punya anak-anak perempuan, baru ini anak lakinya. Secara naluri gak senang. Ya, kalau kita mungkin sudah suruh penggal. Akhirnya apa? Allah memerintahkan suruh menghanyutkan ibu. Baru beberapa hari menyusui berat, dihanyutkan. Tapi Allah punya cara lain. Awalnya dipisahkan, dihanyutkan, bukan tenggelam, bukan hilang, tapi masuk ke istananya Fir'aun. Yang nemu Asia, sama Asia senang lagi. Akhirnya Fir'aun mau mana-mana, ini mungkin bermanfaat buat kita. Lihat, setelah itu ternyata orang istana nggak bisa nyusui dia. Bahkan di pasar nggak bisa. Kakaknya Nabi Musa ini ajak, ada orang yang musuh bisa diajak ke ibunya dulu. Perhatikan, setelah tadi berat menghanyutkan Nabi Musa, ternyata diajak ke istana sama keluarganya, ketemu Nabi Musa tiap hari, dibangunkan istana plus digaji. Enak kan? Tapi kan awalnya juga seperti itu. Makanya dalam masalah musibah, dalam masalah ketetapan Allah harus husnudzon. Ada orang diberikan cacat, kenapa saya ini ada ya kisahnya, orang diberikan cacat marah-marah, tapi setelah tahu ternyata Allah berkehendak lain. Contohnya ada dulu dikisahkan di Bani Israel, ada orang dicacati,
Dicacat itu mana-mana tuh saya kadang-kadang dicacat ini. Ternyata tak kalah dia pergi dulu kan semuanya dibuat kembali kecuali dia cacat. Wah, alhamdulillah ternyata aku cacat. Ada manfaatnya. Ada kisahnya ya, saya mau kisahkan seorang pedagang tahu. Mungkin ini anda juga pernah dengar, ya tahu kan? Ya, seorang pedagang tahu, dia itu orang rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, rajin doa. Tapi namanya musibah, ujian itu pasti akan ada nanti. Biasa dia bawa tahu pagi-pagi, lewati sawah, kemudian jualan naik angkot, di sana jauh pasti habis. Qadarullah masyafal suatu ketika Allah berikan ujian. Ujiannya apa? Ternyata terpeleset di pematang sawah. Tahunya akhirnya ada yang rusak. Dia memperbaiki, dia membetulkan pakaiannya, bersih-bersih jalan. Ternyata angkotnya satu-satunya kok sudah lewat. Ya sudah tahunya rusak, ini ngomong awalnya sudah. Setelah itu dia pulang rumah, ada kabar seluruh penumpang dan sopirnya tadi jatuh ke jurang, mati semua. Ya inilah alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah enggak jadi mati. Enggak berapa lama datang orang duduk. Pak, enten apa tahu? Enten sebuah kafe. Loh, kenapa? Kayaknya adanya tahu rusak. Enggak apa tahu rusak. Ini buat nutrisi bebek saya. Lu tahu rusak? Enggak apa-apa, tak beli semuanya. Hah? Subhanallah. Coba. Ini kalau kita dalam kehidupan sehari-hari itu sering kita mendapati, cuma banyak yang enggak sadar. Ya kan? Banyak enggak sadar. Jadi kalau kita mau ceritakan dalam kehidupan sehari-hari banyak. Dikisahkan di Saudi. Ini ada orang yang on time terus, nggak pernah terlambat. Jangan 5 menit, semenit, 2 menit dia nggak mau. Dia orang yang on time. Tapi Allah juga uji. Suatu ketika dia datang ke bandara, dia itu terserang ngantuk, ngantuk sekali, nggak tidur. Pesawatnya baru landas, langsung gitu. Ya, pesawatnya, wah dia marah gini. Belum sampai 5 menit ternyata belum diam. Alhamdulillah ya tak menjadikan aku mati kosong. Ya demikian. Maka masalah musibah, masalah ujian itu yakin yang memberikan itu Allah sesuai dengan kemampuan dan pasti di situ ada hikmah yang ada. Ya, makanya jangan sampai kita ini jadi orang suka gerutu bersumpah. Waktu yang mau rasa kajian tak kalau cuma 5 menit ternyata 1 jam lebih misalnya. Ada manfaat. Jadi orang itu kalau sudah bersumpah itu apapun bersumpah itu setiap bersumpahnya itu dapat dosa. Tapi kalau dia bersumpah mungkin itu Allah, ini cara Allah, mungkin ini cara Allah. Seperti orang diberikan kekayaan, dia bersumpah pada Allah dan inilah cara Allah supaya saya ini rajin sedekah. Jadi donatur ini itu. Oh Allah, masyaallah rumahnya terbakar habis. Oh ini mungkin Allah ingin disampurinya. Kan enak kan hidupnya? Iya enak kan? Enggak jadi enggak bersurat terus pas mikir ya Allah mak miskin terus Allah hidupmu deh. Kalau diberikan miskin, alhamdulillah Allah ingin saya itu nanti hisabnya ringan. Pas saya lain, wah alhamdulillah saya ingin Allah itu ingin mungkin saya jadi donatur jadi orang baik. Enak kalau bersyukur, kalau bersyukur akhirnya nyalakan terus. Semua disalahkan sampai barang-barangnya dia disalahkan. Ya, tapi apanya disalahkan? Ini jemaah dilatih husnudzon. Semua yang Allah tetapkan dalam takdir kita itu baik. Cuma masalah takdir kita ini jangan mengatakan seperti orang-orang Qadariyah. Wes lah, orang jadikan aku miskin, yang miskin kamu kerja. Terus Allah jadikan aku enak, sudah tak usah sisiran, enggak boleh. Ya, enggak boleh seperti orang Qadariyah, enggak boleh seperti orang Jabariyah. Tetap kita berusaha dan berusaha terus dengan cara yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya tolong ya tumbuhkan sifat husnudzon kita, rasa prasangka baik kita kepada Allah ketika kita mau meninggal dunia. Jadi kalau sekarang meninggal dunia siapa yang pertama? Nah kalau kita mengatakan siap, insya Allah pahala-pahalaku bisa saya menghadap Allah.
itu husnudzon pada Allah. Tapi kalau mati sekarang, ya kemarin saya belum tobat, saya malah masih ini husnudzon pada Allah, nanti dalam kondisi dia jelek. Jadi tetap husnudzon. Makanya seorang muslim itu yang beramal amal soleh, seorang mukmin yang menjaga keimanan dia, tak kalah mau diambil kapanpun dia akan husnudzon. Ya. Rasulullah SAW dalam hadis dari Imam Muslim mengatakan, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang meninggal dunia kecuali harus husnudzon kepada Allah. Dengan tahu ada seorang yang dia suka membunuh. Dia namanya Hajjaj bin Yusuf. Jangankan orang-orang yang awam, ulama bahkan sahabat Nabi ada beberapa yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Di antaranya Pak Abdullah bin Zubair bin Awwam dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf. Tapi beliau hafal Quran, hafal hadis. Kalau sholat malam lama, beliau mau meninggal dunia, beliau berdoa, Allahumma gfirli fa innahum yadunnuna annakum la taf'al. Ya Allah ampuni aku. Banyak orang menyangka engkau itu tidak akan mengampuni. Tetap husnudzon pada Allah. Padahal dosanya berbeda. Yang dibunuh bukan orang biasa, ulama, bahkan sahabat-sahabat Nabi, tapi tetap husnudzon pada Allah. Berbeda dengan orang yang suudzon. Kalau ada orang dalam masalah rezeki suudzon, masalah jodoh suudzon, masalah suudzon, Allah akan ada. Dan ini termasuk dosa besar. Di dalam surat Al-Fat ayat 6 Allah mengatakan, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Allah akan mengazab orang-orang munafik kalangan laki-laki dan munafiqat perempuan, wal musyrikin wal musyrikat, orang-orang musyrik laki-laki dan musyrik perempuan, adzannina billahi dan nasaw, yang senantiasa itu berprasangka buruk kepada Allah. Ini dosa besar. Dan ini sifatnya munafik, sifatnya musyrik. Kalau orang mukmin husnudzon, dijadikan orang alim, alhamdulillah, berarti Allah menginginkan aku jadi orang yang lurus, jadi panutan, aku mengajarkan kebaikan. Diberikan masih keberkatan Allah. Misalnya belum apa, atau ngaji nggak apa-apa. Oh mungkin Allah bikin pahala banyak, suruh saja. Didapat istri yang cerewet yang kita ampun. Oh ini berarti Allah bikin saya dapat pahala sabar. Jadi kalau istri kamu dengerin, dapat istri yang lembut sekali. Oh berarti Allah bikin saya bersyukur. Jadi enak kan? Hidupnya enak kan? Husnudzon pada Allah Subhanahu. Jangan kembali dibeli istri cerewet. Kehidupanku ini. Karena ada orang keren sekali kan istrinya. Masak sekali beli. Kalau dimasak, bawa apa? Atau apa? Yang bilang terus ngomong terus. Ibu tidak boleh semacam. Tapi juga ada yang suami seperti itu ya. Ada loh suami juga yang cerewetnya. Istri apa ditanya berarti. Ini juga ujian. Maka husnudzon pada Allah. Oh berarti saya diinginkan ini. Intinya Allah itu sesuai persangkaan. Kalau kita bersangka baik kepada Allah, maka Allah akan baik. Kalau kita bersangka buruk, maka Allah pun akan buruk buat dirinya. Ya. Apa faedahnya husnudzon? Di antara faedah husnudzon yang sudah kita sampaikan ayatnya tadi, intinya pertama, orang yang husnudzon terus tanda sempurnanya iman. Bahwa motornya hilang dulu, kok hilang motornya? Oh, mungkin Allah mau ganti yang lebih baik. Enak kan? Ya kan? Jadi nggak perlu tuh nggak nyalakan pamer mesin. Nah ini motornya kok udah rame. Yang kedua, irlaqu babil fitnah, menutup pintu fitnah. Apa maksudnya? Orang kalau husnudzon kepada Allah, akhirnya dia tidak bersunnah, dia tidak menyalahkan takdir, dan dia menerima keputusan Allah. Jadi pintu-pintu fitnah yang Rasulullah tadi, yang suka mengeluh tadi ditutup. Yang ketiga, tariqun min turqi ziyadatil ulfa wal mahabbah. Ini adalah jalan di antara jalan-jalan atau cara menjadikan orang itu jadi lembut, jadi cinta. Ya. Dan yang keempat, dalilun ala salamati rahmatil. Dalil bahasanya hatinya itu selamat dari sifat munafik, sifat musyrik, sifat orang-orang yang jelek, yang senantiasa suudzon kepada Allah. Jangan kepada Allah jemaah. Kepada makhluk suudzon itu termasuk dosa besar. Para ulama memberikan penjelasan, kalau ada saudara keliru, berikan wudhu.
Sampai berapa? 70 kali. Kalau 70 udzur itu gak ada, maka katakan mungkin dia punya udzur yang lain. Misalnya teman kita nggak datang kajian, oh mungkin dia jalan-jalan, enggak tadi rumah, oh mungkin dia enggak dia sakit, oh mungkin terus mungkin sampai 70 kok masih nggak mungkin, oh mungkin ada udzur lain yang saya tidak tahu. Bisa nggak ini? Susah nggak ini? Susah. Saya biasanya mencari udzur 5, 6 tuh, waduh udzur yang lain apa? Belum sampai 70 coba. Bisa? Ya, seperti ini kita dari asyuhada di sini kita harus berdoa. Oh mungkin Allah pengen kajiannya tenang, yang datanya nggak ketok di rumah. Harus sungguh, ya jangan sungguh. Dan Allah punya cara tersendiri untuk menyelesaikan urusannya. Dan kita nggak perlu tahu. Kita hanya tahu sesuatu yang sudah terjadi. Jangan sungguh. Ya, bisa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dilatih. Ya, jadi kalau ada masalah sudah ini keputusan. Tapi usaha tetap berdoa, jangan sampai terputus di situ. Ini jemaah kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami, dimengerti, diamalkan dan kita istiqomah. Karena dalam kehidupan kita ini kalau tidak husnudzon kepada Allah dan tidak husnudzon kepada orang lain, hati kita akan sedih, sempit, jengkel, dan kita senantiasa sakit hati. Ya, mungkin ada pertanyaan dari jemaah, jelas insya Allah. Atau kalau saya tanya 2 pertanyaan, tapi saya nggak bawa hadiah. Ya, sebutkan cara Allah dalam mengabulkan rezeki hamba. Ada berapa cara? Kalau nggak ada yang jawab, nggak ada yang tahu, berarti sudah yang lalu tidak berlalu. Siapa yang jawab? Ayo, 3. Yang pertama, disegerakan di dunia sesuai permintaan atau semisalnya. Yang kedua, disimpan di akhirat. Yang ketiga, dihindarkan dari musibah. Dengan pilih yang mana terserah. Saya tanya sekarang, hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Pertanyaan kedua, itu yang susah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Ya, jadi ini harus tertanam dari kita. Nah, doa kita juga berdoa. Sehari jangan pernah kita terlewat dari doa. Setelah sholat, ya kita berdoa boleh. Tapi yang diajarkan Nabi, waktu sholat doanya itu waktu sujud dan tasyahud. Tapi bukan setelah sholat doa terus, sekali-kali boleh. Bukan terus-terusan. Setelah doa dijelaskan para ulama itu zikir. Mau doa sekali-kali. Ingat itu ya. Karena banyak kaum muslimin sih nggak paham ngaji ulama bersuara doa terus salah. Doanya itu waktu sujud, waktu tasyahud yang diajarkan. Doa yang lain waktu di antara khutbah. Ya yang lain di hari Jumat di sore hari. Yaitu waktu-waktu mustajab, waktu turun hujan. Seperti malam terakhir, doanya itu kepada anak, doanya orang-orang yang berdoa. Ya, ini doa-doa yang mustajab. Hendaknya kita lakukan. Ya, dan kita minta kepada Allah bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat yang lebih penting. Minta kepada Allah diluaskan rezekinya, minta kepada Allah diluaskan kuburnya juga. Minta kepada Allah husnul khatimah, nanti bisa meninggal dalam kondisi yang baik. Ini jangan ya, yang mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa kita amalkan. Dan saya maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.